Jadi ini tuh circa 2000 sekitar 2000. Bridging dulu atuh mau ngapain? Oh iya, kita di sini mau cerita horor ya, gengs. Untuk episode pertama nih dari gue dulu nih yang masih gue inget banget. Berarti ini kita kembali ke dunia primitif. Iya. Iya, SMP berarti 2011 dong, kelas 3. Iya. SMP kelas 2 gua 2010. Berarti ini kejadian 2009. SMP kelas 1. SMP kelas 1 waktu MOS. Nah, jadi di awal mau masuk OSIS tuh kan ada MOS ya. Nah, jadi di MOS ini gua kan sebagai anak OSIS baru yang lagi dilatih, Ble. Terus? Nah, Gunung Salak kalau nggak salah. Gunung Salak. Nah, ini tuh gue ini. Dari awal itu tuh udah Serem banget pengen kencing. Iya anjir. Supaya ini gue merinding demi Allah, gue bener. Dari awal datang tuh gue udah kerasa kayak ini ada yang nggak beres. Karena gue mikir di situ bener ya yang kalau lu pernah denger Ari Lasso manggung banyak orang tapi nggak ada orang, itu kerasanya kayak gitu, Cok. Kalau lu lagi keadaan was-was. Nah, pas keadaan was-was ini itu mengakibatkan lu kayak anjing kok nih pengap. Padahal itu Gunung Salak sejuk loh. Gua nggak tahu itu emang bulan-bulannya lagi horor, gua nggak tahu. Emang bapaknya agak ini nih, agak sengaja kayaknya. Jadi bulan-bulan itu tuh lagi dingin banget. Bapak dia itu guru. Ya, bokap gue tuh guru dan wakil kepala sekolah di SMP gue sendiri. Tiba-tiba bapak gue. Nah, bulan-bulan itu memang di sepanjang jalan tuh dingin. Nyampe sana kan udah mulai di atas ya. Itu malah pengap, Ble. Itu 2009 ya? 2009 ya ceritanya. 9. Bokap gue masih hidup itu. Terus kenapa? Masih ada yang jagain gitu. Ya, jadi nah itu tuh dari turun angkot kan kita nyarter angkot ya, itu kayak anjing gue kayak was-was kayak. Ntar dulu angkotnya itu kodenya berapa? Biru, angkot biru. Dari Bogor pokoknya lah. Berarti angkot Parung. Iya. Oke. Nah, kita di sini bedanya di channel itu tuh horornya enggak horor banget sih, cerita ngegoblok-goblok juga. Ini hoblok, oke. Iya, playlistnya hoblok, horor hoblok. Jadi pas gue turun dari angkot kayak ini pengap banget, orangnya pun yang gue ingat tuh gue itu 20 orang angkatan gue sama 20 orang lagi kakak kelas yang di kelas 2 dan kelas 3. Itu totalnya ada 40 orang sama guru 10 orang, jadi 50 orang. Tapi itu kerasanya kayak 2 kali lipatnya. Kayak gue ngerasa ini gue nggak segini deh kayaknya yang datang. Itu di campnya atau baru turun angkot anjir. Baru turun angkotnya udah kayak gitu kayak ngap. Tiba-tiba rame ya gitu ya. Kayak tiba-tiba rame tapi gue was-was kayak hasil ya. Gue muntah. Abi gue nanya, "Kenapa, Dan?" "Enggak apa-apa, ngap." "Kok ngap sih?" "Emang Abi enggak ngerasain?" "Enggak, mungkin bapak gue punya pegangan dan pegangan gue belum begitu kuat sampai sekarang. Kayak sekarang gitu. Masih bocil gue dulu." Terus ada beberapa teman gue juga bilang, "Lu mual ya?" "Iya, ngap, panas." itu Anjing, nyampenya sama. kamu malam pagi. Gue lupa sore. abis asar jam 4. Berarti sore. Iya, harusnya dingin loh. Dan gue muntah gitu kayak di mobil gue nggak apa-apa, have fun aja, orang pada gitaran segala macem, nyanyi cangcuter, jam cangcuter. Lu nyanyi dong. Masih putus gak itu? Memang ini tuh konten kontol, coba ya ngomongin. Sini ya. Nah, terus di situ gue udah minum teh segala macam. Terus ada kakak kelas gue yang bisa ini boleh apa? Bisa ngeredam iya itu Shuriken. Shuriken. Tachibana bersaudara. Itu subasa. Nah, Aku terus nonton kalian aja. Nah, terus di situ kakak kelas gue yang kelas 3 ini kalau nggak salah namanya Erwin. Dia bilang ke gue, Komposer bukan dia? bukan. Erwin Kutawa. Dia bilang ke gue gini, "Mar, kayaknya emang pada ke lu dah." Wah anjing, emang gue yang diincer. Ternyata sama temen gue tuh satu lagi, gue lupa namanya siapa. Pokoknya seangkatan gue cowok juga. Dan itu gue berdua cemen, lagi bener-bener cemen di situ. Bener-bener kayaknya gue sama dia tuh diincar kata Erwin gitu. Makanya
gue jagain lu di belakang, Abi lu sibuk sama yang lain, pokoknya gue yang tanggung jawab lu, kata Erwin gitu, kata Bang Erwin gitu. Oh ya bang, thank you bang ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah tuh, setelah gue sama dia, gue ngerasa enakan aja sih. Nah tapi ketika dia ngurusin apa, ngerubung lagi ble, kayak dempet-dempetnya gitu tau gak sih? Tapi nggak ada fisiknya, nggak sekeras gini, cuma kayak Gini enggak dia? kayak pengen nempel-nempel gitu. Nah, anjing. Nah, udah nih. Nah, terus tuh. Nih sorry ya, ini ada mantanku memang kita SMP. Namanya Bella bukan? Bukan bego. Bella mah jauh banget anjing mah gua. Mas Stefani. Nah, Oh yang Kristen. ya. Terus Terus pernah lu ombe? belum. Sabar. Lu sabar. Ini seru banget sih. Ini menguji iman dia sih. Nah, Kok aku nggak tahu ya? udah cerita sekarang buat konten. Anjing lah. Yang berapa menit tuh yang? Tar dulu gua kencing dulu dah. Iya, Pause iya, dulu iya. ya. Sok dia. Aduh, serem banget. Ya, lanjut Gua lagi. kelihatan kan itu? Enggak. Setelah Peri kencing, Ya serem banget ini. parah. Nah, terus habis itu waktu udah menjelang maghrib kan pada sholat tuh. Adem tuh. Pokoknya sholat jamaah tuh bikin adem. Intinya di gua. Nggak, gua nggak tahu yang lain karena gua nggak cerita yang lain, cuma cerita sama Bang Erwin sama teman gua satu lagi, gua lupa namanya. Itu bocah lemah banget. Aduh anjing. Susah deh, pokoknya kita sebut A lah. Pokoknya gua lupa banget sama dia. Karena nggak familiar mukanya, susah diinget namanya. Dah intinya itu A, si A, teman gua ini. Nah terus habis itu gua bikin makanan, masih have fun sampai Isa, masih have fun, masih enak, cuacanya segala macem, bukan cuaca maksudnya vibesnya enak. Terus setelah jam 8 atau setengah 9 gitu disuruh tidur tuh. Tadi kayaknya lagi ngomongin mantannya ya? Kok tiba-tiba? Iya ntar ada Ntar segmen mantan. iya, Anjing. jaga iman. Jagain. Nah terus Serem banget ini ceritanya nih. Serem banget ini. Bobo mantan. parah. OSIS gua mantan sama dia mulu lagi. 3 tahun. Gue tahu lagi ceritanya. Nah terus gua tuh Habis ini overthinking sih. tadi langsung lihat podcast kesel anjing. Overthinking kerupuk anjing. Nah, jam 8 atau setengah 9 disuruh tidur karena memang jam 1 tuh suruh nyari jejak, Black. Apa tuh maksudnya? Nyari petunjuk apa yang bakal dilakuin besok. Oh, ada questnya gitu. Ada quest kayak game lah ya, gitu. Kayak main RPG gitu ya. Iya. Nah, Ini horor apa sih? di jam 8 ini ya gue sama mantan gue ya main gitar segala macam ya. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Viera bersamamu. Gue kira Cangcuters lagi. Enggak. London gitu. Itu nggak mesti anjing. Nah habis itu jam 9 udah tidur tuh, udah harus tidur karena memang Acaranya padat acaranya banget, itu kan? jam 8 sampai jam 9 tuh ke karaokean segala macem. Terus ada pembelajaran tentang hidup di hutan lah, cuman setengah jam, cuman ya gitulah, saya ingat gue gitu. Jam 9 tuh intinya tidur, gue nggak bisa tidur tuh. Habis itu nyari jejaknya kapan? Ayah ini kan cerita anjir. Ini Masa- cerita, ini masa harus perhatiin lu. nutep banget ya Allah, diganggu baik nih orang mah cerita orang gue mah. Ini rundown biar enak timelinenya runtut coy. lah, ya Allah. Jam 9. Oke. Jam 9 itu gue tidur di tenda sama teman-teman gue, sama si Alpi, sama si Bang Erwin ada di situ. Satu lagi ada 2 lagi cowok, gue lupa namanya. Tapi si A ini nggak di Gue di tenda. dari tenda gue, si A ini yang sayang sama lemahnya sama gue. Anjing. Goblok. Jelas. Terus jam 10 tuh masih belum bisa tidur gue. Jam 11 tuh gue baru bisa tidur karena memang anak-anaknya udah pada nggak bacot kan jam 11. Tapi
jam 10 antara jam 10 ke 11 tuh ini boleh Apa? ada yang gini-giniin tenda gua tai. Gimana sih Noel tenda. namanya tenda gini ya? Iya. Dari luar tuh diginiin gua. Di toel gitu ya. Ih gua anjing merinding gua goblok. Kata gua, "Ya gua bangunin Bang Erwin kagak enak ya." Gua dalam hati gua kayak bismillahirrahmanirrahim. Gua langsung buka kan gini ya. Lama dong. Gua gini dong. Tapi itu Anjing kagak ada, Ble. yang itu ngerasain lu doang. Saat itu. Kan gue belum tidur 10 ke 11 tuh. Iya, itu saat gangguannya di situ. Lu doang berarti. Gangguannya tuh di situ. Jadi pas gue pokoknya tenda begini ya, bukannya sletingnya bukan begini ya, begini. Gue kagak ada. Kalau memang itu orang iseng, ada suara lari dong. Iya, harus. Gak ada ini. Ini kan gue nih. Ini Bang Erwin. Pokoknya Bang Erwin tuh deket gue dah. Gue di sini. Ini tenda bukan deket gue nih. Nah di sini nih. Anjing ini gue goblok. Tret 3 kali terus, 3 kali lu bayangin. Sunnah ganjil. Iya sih, ngasih korma anjing. Bang kuat gitu. Itu aduh gimana ya. Akhirnya karena gue penasaran, akhirnya gue ke warung kan. Bu, Si ada warung di gunung. iya. Namanya Gunung Salak ada yang dagang. Iya, banyak rumah. Banyak. Ada warung bisa ngecas segala macam HP gitu kan. Rusuh aja. Nah terus habis itu gue ke warung, Bu. Itu di tenda saya kenapa sih? Kamu baca apa gitu? Udah lupa ya. Gue disuruh baca apa gitu, surat apa? Sampai 10 kali. Habis itu tidur. Udah ngadepnya jangan kesini tapi. Gitu kata Tapi ibu, ini kata muncul ibu. anjing mereka tuh, ha. Hah? Kaki gua tuh merinding. Kelihatan banget ini nggak bohong ini, Mbak. Kalau di zoom. Iya, itu iya kayak begini. Pokoknya gue disuruh baca surat apa itu 10 kali. Habis itu gue ngadep ke kiri, ngadep ke temen gue ini. Atau kalau bisa si Bang Erwin di kanan gue, karena yang nyolong gue tuh di kanan. Nah di situ gue kayak, oh yaudah Bu, makasih ya Bu. Ya pokoknya kamu nggak usah ke kanan ya, karena itu memang pohonnya ada itu. Ternyata ada pohon, gue nggak tahu ada pohon anjing. Pohon itu berarti. Karena kemah-kemah itu dibangunnya pas habis Isya, Ble. Bukannya sore, Ble, kayak kemahnya. Jadi kita kegiatannya di mana? Di titik A, nah kemahnya di titik B. Gua nggak lihat ada pohon di situ. Nah, itu kata ibu, "Ya, kamu di situ ya." Ya udah, baca surat ini aja 10 kali ya udah. Gua gini. Nah, udah tuh bisa tidur, nggak ada gangguan. Oke. Jam 1-nya dibangunin. Jam 1-nya gue dibangunin sama mantan gue ini. Bangun dong, ini cerita mantan lo. Hey, nice. Dibangunin gimana sama mantan? Iya, jadi jam 1 tuh gue dibangunin sama mantan gue, namanya Stefani. Yang dicolin. Goblok. Ya Allah, Bap. Stefani yang bangunin tuh jam 1. Mar, bangun gitu kan. Iya, kenapa? Bangun nih jam 1. Tuh udah pada ini apa ketua OSIS segala macem. Oh ya udah, oke. Jam 1 gue dibangunin. Nah, mulai lagi nih. Tangan gue tiba-tiba apa sih? Kayak mungkin hipotermia kali ya, kedinginan gitu kan. Tapi yang lain enggak, Ble. Intinya tuh yang lain enggak pokoknya punya masalah tuh gua anjing di sana. Mungkin sensitif atau lemah, gue nggak tahu sih dulu. Pokoknya gue minta sarung tangan gitu kan. Ya kata jurnalisasi sensitif orang yang begitu katanya. Jadi makanya ketiduran dia. Oh iya gitu. Nah udah, habis itu gue minjem sarung tangan mantan gue. Habis itu ya kita pegangan tangan sepanjang jalan. Aku dengar. Sepanjang jalan Kan dia yang ngedit nanti. Iya. Sepanjang jalan kita pegangan Saya tangan. kesel semuanya. Gimana aku tak pegang tangannya gimana? Apaan sih tangan kiri Oh dong? gini. Goblok sih ya. Nah ini si mantan gue nih nggak sensitif karena Kristen. Berarti ini penghuninya Muslim. Iya, ganggunya Muslim. Nggak kena dia Kristen aja yang setannya. Nah, habis itu
Udah tuh, gua ke tempat kumpul, titik kumpulnya. Habis itu gua dibagi per gu. Nah, gua sama mantan gua, sama Bang Erwin, sama siapa gitu, nyari jejak. Udah tuh, sepanjang perjalanan nyari jejak. Tiba-tiba mantan gua pengen ke WC bre. Wah, anjing. Pengen ke WC apa pengen kencing? Pengen kencing ke WC. Oh, ada Udah. WC-nya. Pokoknya itu kayak game. WC-nya tuh Bronx buat kayak game Resident Evil yang di raja berapa gua nggak tahu, pokoknya Bronx jelek banget. Ada tai-tainya? Enggak, bukan. Jeleknya tuh catnya itu aja mau rubuh, asbesnya. Pokoknya di situ udah kamu masuk, aku tungguin sini sama Bang Erwin. Pokoknya Bang Erwin tuh penjaga gua di situ. Kok ada Erwin sih, kan nggak bisa. Si goblok tai itu menghindari gitu, Bre. Menghindari hal-hal yang tidak berbau porno. Kok tidak berbau porno? Nah, habis itu gue kebelet kencing juga. Tapi gue tahan, Ble. Si Stefani udah keluar, kamu kencing gak? Enggak deh, kayak ngeliat itu serem. Enggak, kok gak ada serem-seremnya. Anjing tuh bocah kagak nggak serem, Ble, kata dia. Dia pakai. Enggak, dalam hati gua kayak, lu mah orang Kristen anjing. Enggak gitu dong. Oh, Dia pakai anting salib kali. Oh, iya kali ya. Iya. Iya, memang dia ada kalung salibnya sih. Oh, iya kan itu. Gua enggak ada Kalung Al-Qur'an. Nah, habis itu udah tuh, gua jalan lagi nemuin jejak. Nah, 500 meter dari WC itu kan alang-alang, Bre. Alang-alangnya segini tuh, Bre. Nah, panjang juga segini. Tahu lo? Setengah meteran dong. Semeteran Iya, ini. segini sepusar gua sekarang. Iya, Bukan dulu semeteran. SMP. Iya. Nah, habis itu ini Itu mah kayak perang anjing. Udah, tahu. Ngapain? Gua inget banget di kiri gua Ada buah. goblok. Di kiri gua. Lo tau? Hati kamu ada aku. Iya, sayang. Emang udah ada saat itu. Itu belum. Bacot. Masih Stefani dulu. Dulu kan aku bilang. Ya Allah. Seru banget, pengen ada sandaran. Nah, habis itu gua goblok. Habis itu gua jalan 500 meter dari WC. Gua di kiri gua ngeliat. Lu tau karakter Tekken enggak sih, Yoshimitsu? Oh iya. Itu tudung sajinya. Anjing. Kepala dia. Lu gini deh, lu logikanya gini, kalau memang dari OSIS atau dari SMP gua mau iseng naruh setan-setanan, tudung sajinya ya tudung saji ini kan larutan lah ya, kayu-kayu. Ini enggak, Ble. Ini tuh lu tahu ini sih metallic blue. Gimana ya? Anjing kagak ada lagi di sini. Pokoknya tuh tudung sajinya metallic blue. Matanya tuh lu tau gradien merah gitu nggak sih? Jadi setelah gua belum deket dia, misalkan dia masih di sini, gua di sini. Tudung saji itu cuma kelihatan tudung saji sama gradien merah doang matanya gini. Terus kata gua, bang, Matanya merah ya? iya, kata gua, Bener lagi itu. begini, Ble, begini anjing. Itu malah Nongkrong, Cuk. mau ngulti Yoshimitsu anjing. Begini loh. Gue nggak ngeliat tangannya, gue cuma ngeliat tudung sajinya warna biru metalik. Pedang orang ada, Ble, pedang. Nggak pakai pedang, dia cuma gini doang. Tangan kiri gini. Dan bajunya ya gelap sih. Nggak kelihatan. Gue nggak fokus sama baju. Gue udah takut banget. Gue pengen nangis di situ, namanya bocil ya. Aduh, tapi gue harus menjaga wibawa gue di karena ada samping. cewek gue. Iya, waktu itu terus pokoknya gue lagi di kiri, bang pindah sini bang. Gue ngomong Bang Erwin. Oh ya dah, Dams, kenapa? Gue nggak tau ya. Ini gue doang apa memang semua orang kalau ngeliat apa-apa nggak mau ngomong. Gue dari saat itu gue nggak ngomong. Tapi Bang Erwin kayak, oh gitu, dia cuman ya udah sini gue pindah ke kiri. Udah gue di kanan, gue paling kanan. Si Stefani di kiri, satu lagi gue lupa siapa karena satu tim tuh 4 orang. Nah udah tuh set jalan.
Nah, terus setelah kita mau lari nih ya, tapi kita nggak bisa lari, Bre. Kita tuh jalan-jalan tapi makin kencang. Terus si Yoshimitsu dengan tudung sajinya gini, ngebuka Makin melihat anjing. matanya ya. Makin begini, Bre, makin ngebuka kayak. Terus gua Bang Erwin, gua sama Stefani sama temen gua yang satu lagi cuman ngisi Pak. Terus dia cuma gini. Jadi mereka Langsung kabur gua. Jadi mereka ngelihat juga itu. Iya. Chaos. Merah, Bre, sumpah. Gua kan gini ya. Pokoknya muka gua gini. Misi Pak. Gua gak berani lihat soalnya. Gua dari jauh udah ngeliat. Itu langsung gua kabur. Soalnya dia gini. Gitu. Udah gua langsung kabur dari situ. Anjing lah. Nggak ada yang percaya kecuali tim gua doang yang lihat. Dah intinya itu sampai bakar-bakar embun segala macem, gue jadi kayak parno gitu kan gara-gara itu Yoshimitsu. Anjing gila itu Yoshimitsu. Gue Padahal dia di Jepang ya, kok ada di Indonesia dah? kan ada topi caping deh, tapi topi capingnya elegan sih. Pokoknya biru dongker metalik lah, itu kelihatan banget metaliknya. Dia rubas dulu dia. Iya anjing keren banget Keren cow. banget, anjing. Setan paling keren yang pernah gue temuin. Anjing. Terus habis itu udah gue ke api unggun. Baru tuh bocah-bocah gue cerita. Ini suara apaan sih anjing? Ini dia Oh, ini. baterai lobet. Nah terus si Bang Erwin, Stefani sama temen gue ngomong, itu Mar yang lu lihat tadi karena itu lu mau pindah posisi sama Bang Erwin. Iya, gue nggak bisa ngeliatnya anjir. Siapa yang ngomong? Si temen gue yang gue lupa namanya. Si A itu. Bukan si A, beda tim. Oh beda. Beda. Pokoknya. Oh iya di tim lu lah si Iya, B di lah tim gua namanya. ya, si B lah ya. Kata si B gitu. Gue bilang, gua kira teh lu pada ngeliat. Kata gua gitu. Kata Bang Erwin, gua udah lihat, cuman gua nggak mau ngomong sama kalian. Makanya gue bilang ngisi Pak. Kata Bang Erwin gitu. Baru kalian ngomong kan misi Pak, berarti kalian juga melihat. Makanya kalian takut lari. Ya kalau gue mah ngikutin kalian. Gue juga takut sebenarnya, kata Bang Erwin gitu. Kalau lu pada nggak lari, gue nggak lari. Anjing. Gue besok paginya gue tanya-tanya sama teman-teman gue. Pada nggak lihat mereka, anjing. Tim gue doang yang dilihatin. Sholat sih mereka sih. Kayaknya Blay. Emang gitu orang jarang sholat kagak diliatin? Gue udah tahu. Tolol, Bukan anjing. mengarang bebas anjing. Ya gitu. Nah, udah masuk besoknya. Terus kita ke Lu di situ berapa hari sih? dua 2 malam ya? Eh, 2 malam apa 2 hari? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, habis itu besoknya kita naik gunung nih. Besoknya langsung abis nyari gitu-gituan, nyari petunjuk, kita naik gunung. Jin, itu nggak tahu gue di gunung tuh. Lu tahu kan kalau gue naik ke gunung ke air gue nggak kedinginan. Mulai dari saat itu gue nggak kedinginan, gue ngerasa biasa aja badan gue. Anjing. Nah yang lain tuh pada hipotermia, gue di situ kagak ngerasa hipotermia anjing. Bukannya sombong, enggak, maksud gue yang lain tuh pada gue Badan lu malah jadi anget gitu ya? nggak hangat sih, maksudnya, Iya, maksudnya normal tapi ya agak dingin sih. Cuman kayak gue enak aja gitu ke situ tuh. Sampai gue ke tengah-tengah kan. Untung Bang Erwin teriak, Damar goblok lu, jangan ke tengah anjing. Baru gue sadar, Ble. Di air terjunnya itu ternyata pas dipoto itu ada bapak-bapak gede sama anaknya begini. Itu siapa ini? Jadi mungkin ya, anjing berhenti gue. Jadi si bapak-bapak ini gede, anaknya gini, megang anaknya, dan itu siluet kayak air jatuh, dan itu ada di kamera. Semoga ada, yang gue cari di Facebook dulu ntar ya, kalian harus lihat. Semoga ada ya, pokoknya itu gue nggak sadar, gue udah nyentuh itu kaki, jadi gue selayaknya gue berenang di kolam renang kayak nyantai, enak. Orang-orang tuh pada bingung sama gue. Sampai gue pengen ke tengah yang kan air terjun kan. Nah gue ke arah situ. Mungkin nggak tahu dalam, mungkin nggak tahu apa, ada ular atau batu atau memang goib. Bang Erwin teriakin gue, damar, goblok lu, anjing, jangan di situ. Sorry bang. Langsung gue nggak berani ke tengah. Langsung gue ya main di pinggir-pinggir aja. Nah dari situ
dari pas turun yang harusnya ketua OSIS atau teman-teman OSIS gue yang ngalahin, malah gue yang semangat turun. Yang lain pada capek. Anjing nggak jelas. Fuck. Harusnya gue yang capek. Gue nggak capek. Gue turun pertama sama Bang Erwin. Bang Erwinnya ketinggalan sama gue. Pokoknya gue nyampe pos kita turun angkot waktu gue dateng. Gue langsung kayak keausan gitu. Tapi gue nggak pernah berhenti, Ble. Turunnya, Ble. Langsung gue minum energen, minum gorengan, pesan mie, kan bokap gue yang bayar ya. Jadi gue kayak orang kelaparan tapi semangat gitu. Orang-orang yang lain kayak istirahat. Pokoknya gue di warung tuh setengah jam deh. Sampai gue habis makan gue tidur aja gitu aja. Sampai sore baru dibangunin gue. Kayak hilang apa ya, badan gue tuh kayak ringan aja gitu. Tapi makan gue banyak banget, Ble. Ya, pokoknya di situ kejadiannya itu aja. Dan kelas 2, kelas 3 masih ada kejadian OSIS lainnya sih. Mungkin di lain video enggak. Soalnya kebanyakan durasinya kepanjangan. Iya. Nanti lah. Iya. Ini kelas 1 SMP gua kayak gitu ceritanya. Ya, pokoknya maksud gua di mana-mana jangan songong. Jangan ngerasa lemah juga sih. Di standar aja. Karena mungkin dari awal pun gua udah ngerasa lemah. Nah, itu salahnya gua karena memang kelas 1 ya gua baru ketemu alam gitu kan. Jadi salahnya gue ngerasa lemah, harusnya lu ngerasa stabil aja di tengah aja, nggak usah sombong, nggak usah lemah. Jadi di stabil, fokus. Karena gue memang nggak fokus di situ kayak anjing kayak ya intinya yang paling aneh tuh Yoshimitsu sama di gue air terjun gue mau ke tengah aja itu anjing. Kayak dipanggil gitu ya? Iya, Bre, itu bener. Pokoknya itu nggak tau dah. Tapi kalau yang kemarin kita kesana nggak aman sih. Yang kemarin kita di Bogor sama Gemblong itu aman sih. Itu nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada. Itu enak-enak aja sih. Iya. Nah, pokoknya kayak gitu aja ceritanya. Jadi intinya jangan pernah sombong, jangan pernah ngerasa lemah. Kalau di alam lu standar-standar aja pikiran lu. Pikiran lu tuh have fun, refreshing, hal-hal baik lah. Sama setel murotal. Iya, setel murotal. Iya benar itu. Ayat kursi juga sih, iya nggak sih? Murotal sama ayat kursi. Ya murotal itu kan inian Quran. Oke, gitu sih. Ya. Oke, bye bye. Bye bye, banyak banget ini durasinya. Jin,